Bismillahirrahmanirrahim. Islam sangat memberikan perhatian di kaum wanita. Sebelum Islam, kaum wanita itu tidak punya harga, tidak dinilai, tidak dihormati. Bahkan budaya Quraisy ketika mendapatkan keturunan wanita perempuan dibunuh masih hidup, dikuburkan dalam kondisi hidup masih anak-anak. Kenapa? Karena menurut Quraisy adanya keturunan perempuan memalukan. Sampai ada berita Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, ketika sering kadang-kadang dia menangis sendiri dan ditanya, kenapa engkau nangis? Dia jawab, saya ingat di masa jahiliyah membunuh anakku sendiri. Saya kuburkan anakku sendiri. Tahu nggak cerita itu? Belum pernah ya? Pernah dengar nggak? Sayyidina Umar Khattab mengkuburkan anaknya sendiri di masa hidup. Sampai dia gali tanahnya. Gara-gara gali tanahnya, debu dan pasir dari tanah kenanya jenggotnya Sayyidina Umar sama rambut kepalanya. Datang anaknya membersihkan wajahnya dan jenggotnya dari pasir. Dan anaknya tidak tahu mau dikuburkan. Pernah dengar cerita itu? Hah? Ada yang pernah, ada yang belum? Yang pernah angkat tangan. Angkat tangan. Banyak yang belum. Alhamdulillah kalau belum. Karena cerita itu palsu. Tidak sahih. Dan ini sering disebarkan oleh kalangan yang tertentu supaya kita menimbulkan perasaan benci Sayyidina Umar. Dan ini riwayat tidak ada sanadnya yang sahih. Palsu. Tapi selain kejadian ini, memang budaya di Quraisy suka membunuh anaknya di masa hidup. Masih hidup tapi dibunuh, dikuburkan hidup-hidup. Datang Islam justru sebaliknya memuliakan wanita dan memuliakan keluarga yang memiliki keturunan perempuan. Ada seorang datang kepada saya, doakan Syekh mendapatkan keturunan anak. Emang belum? Udah sebenarnya. Terus kenapa minta lagi? Tidak semua anakku perempuan, saya mau laki-laki. Kenapa maunya laki-laki? Kan perempuan lebih mulia. Nah, kayaknya kalau belum ada anak laki-laki, kayaknya belum sempurna ke? Saya bilang justru memiliki anak perempuan terjamin untuk orang tuanya selamat dari siksa neraka Jahannam. Anak laki belum tentu menjaminkan selamat dari siksa neraka Jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu bintan aw bintaini aw thalatha." Sampai 3. "Farabbahunna wa ahsana ilayhinna wa at'amahunna wa kasahunna thumma zawwajahunna." Dia memelihara, dia menjaga, dia membesarkan, dia memberi makan yang halal, dia memberikan pakaian yang baik, dan dia mendidik mereka sampai dewasa, dan dia menikahkan. Kunna lahu hijaban minan nar. Mereka akan jadi hijab yang menghalangi kita masuk neraka. Punya anak laki alhamdulillah, punya anak perempuan apa lagi? Begitu Islam memperhatikan posisi wanita, karena di zaman jahiliyah wanita itu tidak punya nilai.
Bahkan di masa haid perempuan, diusir dari rumah. Dikeluarkan dari rumah. Ada satu rumah ditempati wanita itu karena rumah ini hanya tempat buang sampah. Karena dianggap di saat dia di saat dia haid, dianggap dia najis dan tidak boleh diam di rumah, harus diusir. Sampai selesai masa haidnya, baru boleh balik ke rumahnya. Begitu berlaku zaman jahiliyah terhadap wanita. Datang Islam, Rasulullah SAW masih memeluk istrinya walaupun di masa haidnya. Rasulullah SAW mengajarkan mandi bareng sama istrinya. Sambil bermain-main air bersama istrinya di kamar mandi. Wih, asik ya. Pernah nggak mandi bareng sama suami? Alhamdulillah. Sering-sering ya. Sering-sering. Nggak apa-apa, jangan sering-sering. Paling tidak niatnya meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barna Siti Aisyah ketika ada pelatihan di dalam Masjid Nabawi oleh Al-Ahbash. Mereka latihan pedang di dalam masjid. Ternyata zaman Nabi Muhammad, masjid tempat salat, masjid sekolah, masjid tempat latihan, masjid majlis masywarah, masjid semua masjid. Dan Siti Aisyah, Rasulullah SAW berdiri di depan pintu sedang melihat dan menonton aktivitas latihan di dalam masjid. Siti Aisyah di belakang pintu. Penutup pintu hanya sebuah kain. Dan Siti Aisyah bisikin, mau melihat. Rasulullah SAW mau nonton? Ya, sini. Tapi Siti Aisyah, dia menonton tapi menaruh wajahnya di atas pahunya Nabi Muhammad SAW. Bukan dia datang dari sampingnya, tapi dia sambil sandar di atas bahunya Nabi SAW sambil melihat, sambil bibirnya menyentuh bibirnya Nabi Muhammad SAW dan menonton. Sambil Rasulullah SAW bertanya beberapa kemudian waktu, sudah puas? Kata belum, mau nonton lagi. Rasul biarkan nonton. Dan dia lagi, udah puas? Belum, mau nonton lagi. Apa kata Siti Aisyah? Sebenarnya saya dari tadi sudah puas menontonnya. Tapi saya ingin menunjukkan betapa Nabi Muhammad mencintai aku. Sudah cukup. Cukup deh. Ini kelamaan kau nonton. Sudah cukup, sana. Beda akhlak ya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, yang termulia akhlaknya khairukum li ahli. Yang termulia akhlaknya laki-laki adalah yang termulia akhlaknya sama istrinya. Sambil Rasulullah SAW bersabda, wa ana khairukum li ahli, dan akulah yang termulia akhlaknya terhadap istriku. Rasulullah SAW di malam hari keluar dari rumah. Malam. Siti Aisyah terbangun melihat Rasul keluar. Rasulullah SAW keluar jalan lumayan jauh. Siti Aisyah diikuti dari belakang. Ini malam-malam. Dia ikuti. Kemana dia ini Rasulullah? Kemana suamiku malam-malam? Diikuti. Sampai lewat Baqi'. Yang sudah ke Madinah kan ada Baqi', makam-makam orang Madinah. Sampai ke sana ke belakang. Ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Cuman hanya buang air besar. Karena dulu di Madinah, di zaman Nabi Muhammad, kalau buang air besar, pergi jauh, pergi. Karena di rumah tidak ada tempat buangan air besar. Di rumah hanya buat wudu, mandi, dan buang air kecil. Rasulullah SAW kembali
Siti Aisyah pun putar dan segera pulang. Rasul bercepat langkahnya, Siti Aisyah juga bercepat langkahnya. Rasulullah SAW lebih cepat lagi, Siti Aisyah lari sampai masuk ke rumah. Rasulullah SAW masuk ke rumah, mendengar suara Siti Aisyah. Rasulullah SAW berbaring di sampingnya sambil menaruh tangan di atas dadahnya. Tenang, tenang istriku, saya tidak kemana-mana. Cuma buang air besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wajar wanita cemburu. Wajar. Jangan kita bersikap keras ketika ada wanita cemburu. Karena saking cinta kepada suaminya. Cemburu. Sampai Rasulullah SAW mengetahui perasaan Siti Aisyah. Walaupun wanita yang mulia, istri Nabi Muhammad, anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tapi tetap cemburu. Sama dengan wanita yang lain. Dan cemburu adalah sifat wanita. Jangan dimatikan sifat itu. Karakternya wanita cemburu. Kalau ada wanita tidak cemburu, mohon maaf, wanita sakit. Tetapi mohon jangan berlebihan cemburu. Berlebihan cemburu yang membuat kita curigai suaminya, mencurigakan suaminya, mau lihat HP-nya, isinya apa, berhubungan sama siapa, telepon siapa. Jangan berlebihan, harus percaya. Jangan memberikan syaitan kesempatan membisiki hal-hal yang tidak baik. Kalau ada hal yang tidak baik di suamimu, akan Allah bongkarkannya. Jangan khawatir. Kita harus bermuamalah dengan suami karena Allah. Lakukan yang baik. Kalau dia balas yang baik, alhamdulillah. Kalau dia belum balas yang baik, kita tetap baik karena Allah, bukan karena suami. Belajar segala sesuatu dijadikan karena Allah. Dan bapak-bapak yang ada, mungkin yang mendengar, bersabarlah terhadap rasa cemburu istri. Sabar. Dulu saya ingat pertama kali saya aktifkan Instagram. Pengikut banyak. Saya juga pula ikut. Banyak orang minta, tolong follow back saya dong, follow back saya. Kan permintaan, saya tidak sengaja, udah saya ikuti. Ternyata semua yang meminta follow back adalah juga perempuan. Saya tidak pernah melihat profilnya, apa isinya. Cuma karena permintaan saya usahakan menenangkan hati jamaah. Istri saya pernah lihat HP-nya. Saya kan di HP tidak ada password. Selalu 24 jam kebuka. Saya tidur, saya tidak pernah simpan HP-nya di bawah bantal. Atau saya sembunyikan, tidak. Saya taruh di kamar beda dari kamar tidur. Supaya kapan saya istirahat, buka aja, tidak apa-apa. Supaya dia lihat sendiri, baca betapa banyak saya digoda. Sampai ada kiriman, Syekh, saya tahu sudah punya istri, saya setia menjadi istri kedua. Kalau Syekh punya istri dua, saya setia jadi istri ketiga. Saya tidak balas. Saya tidak pernah balas hal-hal yang saya, kalau orang tanya agama, saya jawab. Yang tidak terkait agama, saya tidak jawab. Maaf Syekh, umurnya berapa? Saya tidak jawab. Punya anak berapa? Saya tidak jawab. Urusan keluarga saya tidak pernah jawab. Melayani. Istri saya melihat saya mengikuti hampir 28.000 yang saya sudah follow back. Istri saya lihat, kok kesini ini semua perempuan sih? Saya diam aja. Kenapa kamu ikutin? Tidak, saya tidak ikutin.
Cuma saya nurutin permintaan. Mereka minta, saya nurut. Untuk menenangkan hati. Enggak, saya tidak terima. Terus mau ngapain? Saya mau hapus. Ya, terserah, boleh. Hapus. Saya duduk sambil minum teh. Dari habis Isya sampai kurang lebih jam 10. Dia tolak. Hampir 2 jam. Saya diamin aja. Begitu selesai, dia taruh HP-nya. Saya bilang, mana tanganmu? Saya bijitin dong. Pasti sudah capek. Sudah sayang, tenang. Ya, udah. Terus ada pesan lagi, jangan fullback lagi. Siap. Mau nggak saya tinggalkan HP? Saya tidak mau megang HP. Kalau membuat kamu lebih tenang hatinya, tidak apa-apa, saya ikhlas tidak megang HP. Gara-gara itu sudah sekian lama saya tinggalkan HP. Gimana saya hubungi kamu? Ajudan saya. Yang pendamping saya, kalau saya kemana-mana, telepon aja dia. Sudah. Habis itu saya tidak megang HP. Baru saya sebelum kejadian ini, pas kejadian tusukan ini, terpaksa saya aktifkan HP lagi untuk menenangkan keluarga, karena banyak luar biasa kami dapat perhatian dari guru, ulama, sampai ke negeri Arab. Saya pun kaget. Ulama kiriman doa dari mana-mana, yang saya kenal maupun yang saya tidak kenal. Sampai berita tusukan itu masuk TV Al Jazeera, BBC Arab, CNN Arab, macam semua berita. Sosial media di Arab heboh berhari-hari. Saya tidak pernah minta. Tapi subhanallah, ada hikmah dari tusukan itu. Dan selalu saya pandangi ujian, apapun ujian yang saya hadapi, saya langsung ingat ujian Nabi Muhammad SAW. Dibandingkan ujian saya dengan Nabi Muhammad, masih lebih berat dan besar ujiannya adalah Nabi Muhammad. Saya cuma ditusuk, darah yang keluar sedikit. Mungkin karena darah yang keluar tidak nampak karena saya waktu itu pakai baju hitam, jadi tak kelihatan. Padahal tusukannya cukup dalam. Begitu saya berdiri, ada pisau. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya lepas pakai tangan kiri. Dan ucapkan Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, sempurnakan pahalaku terhadap musibah ini dan ganti yang lebih baik. Itu selalu doa. Orang berbicara baik-baik, saya tidak peduli. Orang berbicara buruk-buruk terhadap saya juga tidak peduli. Yang saya pedulikan, apa kata Allah. Allah ridha, alhamdulillah. Allah belum ridha, saya perbaiki diri. Kalau kataan manusia, saya tidak pernah mencari apa kata manusia. Karena manusia hari ini memuji, besok manusia yang sama menjatuhkan. Hari ini manusia senang, besok manusia yang sama tidak senang. Manusia suka berubah. Kalau Allah tidak pernah berubah. Kalau Allah ridha, insya Allah selama-lamanya ridha. Makanya Bapak Ibu dan Ibu khususnya, kalau lagi berjuang, jangan mencari nilai manusia. Ibu berbuat baik, pasti ada yang difitnah. Diberitakan berita yang tidak benar. Padahal niat ibu baik, perbuatannya baik. Kenapa kok dinilai buruk? Sampai ada, saya tahu itu ibu tidak ikhlas. Saya tahu. Ibu itu tidak benar, saya tahu. Gitu ada orang bicara begitu. Tidak usah dengar. Tidak usah dengar.
Kalau ada orang pun membawakan berita, ada ibu fulana menceritakan kejelekan kita, dah usah dengar. Kenapa dah usah dengar? Supaya tidak simpan di hati. Jangan ambil hati. Kalau ada orang mau menjelekkan, berkata-kata, oh maaf bu, kalau ibu datang silaturahim silahkan. Kalau ibu membawakan cerita orang lain, saya dah mau tahu. Lebih baik saya bodoh dalam hal itu daripada saya tahu. Buat apa? Supaya saya jaga hati saya. Saya tidak mau bertemu ibu itu nanti malah jadi resah di hati. Saya ingin jadi hati bersih sama semua orang. Yang baik sama saya maupun tidak baik, saya tidak memperdulikan. Yang hanya saya berdulikan ridha Allah Subhanahu wa taala. Prinsip kita, lakukan yang baik walaupun orang itu tidak melakukan yang baik sama kita.